Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Budi Marfua, Pengamati SDJ dan Gizi yang kami hormati, dan teman-teman mahasiswa kelas A, program studi S1 Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi ilmu bahan pangan untuk pertemuan ke-8, yaitu bab mengenai telur. Next. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu Kamelia Fitriani, saya sendiri, Katarina Atasahara, Khairunisa Triastuti, Iza Maula Effendi Putri, dan Karizara Zalianti Adlin. Next. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan mengenai struktur telur, komposisi kimia telur, sifat fungsional, dan berbagai jenis telur, disertai penjelasan mengenai ciri, kandungan gizi dan anti gizi, prosedur penanganan telur, dan hasil olahan telur. Kami juga akan menjelaskan mengenai penyimpangan dan perubahan fisikokimia yang dapat terjadi pada telur. Next. Untuk materi pertama mengenai struktur telur akan disampaikan oleh teman saya, Iza Maula. Struktur telur. Ada 3 komponen utama, yaitu kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Pertama, kulit telur. Lapisan kulit telur terdiri dari lapisan kutikula. Kutikula adalah mukosa yang menyelubungi seluruh permukaan kulit. Kulit agak berbintik-bintik. Pori-pori dalam kutikula berfungsi sebagai kontrol terhadap jamur, bakteri, air, dan gas yang dapat melewatinya. Bunga karang disebut lapisan sebenarnya karena tersusun dari 2/3 bagian dari seluruh bagian kulit telur. Lapisan mamilari berbentuk berbonggol-bonggol dengan menampang bulat dan menonjol. Lapisan membran kulit telur. Lapisan ini terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar dengan ketebalan 53,2 sampai 65,5 mikrometer dan lapisan dalam dengan ketebalan 19,5 sampai 24,3 mikrometer yang terbuat dari keratin. Putih telur. Putih telur menempati 60% dari seluruh telur. Umumnya 40% putih telur adalah cairan kental dan sisanya bahan setengah padat. Putih telur mengandung protein dan karbohidrat. Putih telur terdiri dari 4 lapisan. Lapisan pertama, lapisan terluar, terdiri dari cairan kental yang mengandung beberapa serat mesin. Lapisan tengah adalah anyaman mesin setengah padat. Lapisan ketiga merupakan cairan yang lebih encer. Lapisan Nalazifera terletak paling dalam bersifat kental yang membulat menjadi satu melapisi kuning telur yang terdiri dari lapisan konsentrik yang disusun dari lapisan kuning telur gelap dan lapisan kuning terang. Kuning telur merupakan bagian yang penting dalam telur karena mengandung bahan makanan untuk perkembangan embrio. Kuning telur merupakan emulsi lemak dalam air yang terdiri atas 1/3 protein dan 2/3 lemak. Kuning telur terdiri dari membran vitelin, terbentuk dari 2 lapisan, yaitu lapisan dalam yang dibentuk di ovari dan lapisan luar yang dibentuk di ovidum. Saluran latebra. Lapisan kuning telur gelap, lapisan kuning telur terang. Warna kuning telur berasal dari pigmen karotenoid. Pigmen tersebut terdiri dari kriptokantin, kantofili, keroten, dan vitamin E. Komposisi kimia telur. Next. Telur juga merupakan sumber protein yang sangat baik. Telur kaya akan asam amino, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, kandungan air pada telur sangat besar, kurang lebih 75% dari keseluruhannya. Kandungan dalam telur. Yang pertama, protein. Protein dalam telur mengandung protein yang berkualitas tinggi dan mudah dicerna. Yang kedua, lemak. Kandungan asam lemak tak jenuh pada telur lebih tinggi dari produk hewan lainnya. Yang ketiga ada vitamin, larut lemak, dan larut air. Yang keempat ada mineral, dan yang kelima kolesterol pada kuning telur memiliki kadar yang tinggi. Berikut tabel komposisi kimia telur. Next. Selanjutnya yaitu sifat fungsional. Yang pertama adalah daya busa buih. Daya busa atau buih merupakan ukuran kemampuan putih telur untuk membentuk buih jika dikocok dan biasanya dinyatakan dalam persentase terhadap volume putih telur.
Buih yang baik memiliki daya sebesar 6-8 kali volume putih telur. Kestabilan buih merupakan ukuran kemampuan struktur buih putih telur untuk bertahan kokoh atau tidak mencair selama waktu tertentu. Struktur buih yang stabil umumnya dihasilkan dari putih telur yang mempunyai elastisitas tinggi. Sebaliknya, volume buih yang tinggi diperoleh dari putih telur dengan elastisitas yang rendah. Busa atau buih dibentuk oleh beberapa protein yang mempunyai kemampuan dan fungsi yang berbeda. Protein putih telur yang berperan dalam pembentukan buih adalah ovalbumin, ovomusin, dan ovoglobulin. Faktor yang mempengaruhi volume dan stabilitas buih dari suatu telur adalah umur telur atau lamanya telur disimpan, suhu telur, pH, lama pengocokan, perlakuan pendahuluan, dan penambahan bahan-bahan kimia atau stabilisator. Yang kedua yaitu daya emosi. Emosi adalah campuran antara dua jenis cairan yang secara normal tidak dapat bercampur, di mana salah satu fase terdispersi dalam fase pendispersi. Emosi dibentuk oleh 3 komponen utama, yaitu zat terdispersi, zat pendispersi, dan zat pengemosi. Putih telur mempunyai daya emosi yang sedang, sedangkan kuning telur mempunyai emosifir yang kuat. Komponen zat pengemosi pada kuning telur adalah fosfolipid, lipoprotein, dan protein. Kemudian yang ketiga adalah koagulasi atau penggumpalan. Koagulasi adalah perubahan struktur protein telur yang mengakibatkan peningkatan kekentalan dan hilangnya kelarutan. Dapat juga berarti perubahan bentuk dari cairan atau sol menjadi bentuk padat atau semi padat atau gel. Koagulasi disebabkan karena molekul-molekul protein mengalami agregasi dan terbentuknya ikatan-ikatan antar molekul, yaitu ikatan hidrofobik, ikatan hidrogen, dan ikatan disulfida. Adanya ikatan-ikatan tersebut menyebabkan protein yang terkoagulasi bersifat tidak larut. Kemudian yang keempat yaitu pemberi warna. Sifat ini hanya dimiliki oleh kuning telur, yaitu pigmen kuning dari xanthofil, lutein, beta-karoten, dan kriptosantin. Warna atau pigmen yang terdapat dalam kuning telur sangat dipengaruhi oleh jenis pigmen yang terdapat dalam ransum yang dikonsumsi. Perubahan warna yang terjadi pada hasil olahan telur antara lain warna hitam kehijauan yang disebabkan oleh pemanasan yang terlalu lama sehingga terbentuk ikatan Fe dengan S. Selanjutnya, warna coklat yang disebabkan oleh reaksi pencoklatan atau browning, sehingga terbentuk karbonilamin. Kemudian, warna merah yang disebabkan oleh terbentuknya ikatan kompleks antara konalbumin dengan ion besi. Di sini saya akan menjelaskan tentang telur ayam. Telur ayam terbagi menjadi 2, yaitu telur ayam ras dan telur ayam kampung. Pertama ada telur ayam ras. Ciri pada telur ayam ras yaitu memiliki cangkang yang berwarna kecoklatan dan ukuran yang lebih besar dibandingkan telur kampung. Perbedaan warna pada telur ayam ras akan mempengaruhi penyusutan berat telur. Pada telur yang berwarna coklat memiliki arti bahwa akan mengalami penyusutan berat yang meningkat. Tetapi pada telur yang berwarna coklat atau coklat tua, proses penyusutan tidak terlalu tinggi, yang berarti pada telur berwarna coklat muda akan mudah untuk kehilangan beratnya. Kemudian pada kuning telur sendiri mengandung 16,5% protein dan pada putih telur mempunyai 10,9%. Tetapi lemak pada telur kuning mengandung lebih banyak dibandingkan dengan telur bagian putihnya. Telur memiliki berbagai vitamin, kecuali vitamin C. Telur memiliki vitamin A, D, E, dan K yang akan larut dalam lemak, dan terdapat vitamin B12, tiamin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam folat yang dapat larut dalam air. Telur juga memiliki mineral yang bermacam-macam seperti tembaga, fosfor, kalsium, magnesium, sodium, potasium, sulfur, dan klorida. Next. Pemilihan pada telur ayam ras yang harus diperhatikan itu cangkang tidak terdapat retakan, bersih dari adanya kotoran. Pilihlah telur yang berwarna coklat tua karena memiliki kulit atau cangkang yang lebih tebal dibandingkan pada cangkang berwarna coklat muda, dan memiliki perbedaan warna akan ditandai adanya penurunan kualitas telur. Dan dapat memilih telur dari berat telurnya juga. Untuk sebagai acuan berat telur yang sesuai dengan mutu telur yaitu, pada ekstra besar, telur memiliki lebih dari 60 gram. Pada ukuran besar, telur memiliki 55-60 gram.
Kemudian pada telur medium memiliki berat 45-54 gram, dan telur kecil memiliki berat 35-44 gram. Next. Pengawetan dan penyimpanan telur. Penyimpanan dapat berada di ruangan ber-AC ataupun di ruangan terbuka dengan suhu ruangan. Jika ingin disimpan pada lemari es, telur dapat dicuci terlebih dahulu untuk mencegahnya agar tidak terkontaminasi oleh mikroba. Dengan disimpan pada suhu dingin atau di bawah 4 Celcius, akan memiliki umur simpan yang lama, sekitar 3-4 minggu. Pada telur yang disimpan di suhu ruangan, simpanlah dengan posisi telur yang runcing menghadap bawah dan hanya dapat bertahan kurang lebih 1 minggu saja. Pengawetan pada telur ayam ras yang mempunyai sifat mudah rusak. Terdapat beberapa cara agar telur dapat disimpan lama, seperti melakukan perendaman dalam air kapur, air garam, atau disimpan pada lemari es. Di sini ada zat gizi telur ayam ras. Telur ayam ras memiliki 143 kilokalori, memiliki 9,94 gram total lemak, karbohidrat sebanyak 0,77, kalsium sebanyak 53 mg, memiliki kandungan besi sebanyak 1,83 mg, kandungan fosfor sebanyak 191 mg, vitamin A sebanyak 487, vitamin B6 sebanyak 0,143 mg, kolesterol sebanyak 423 mg. Next. Kemudian ada telur ayam kampung. Ciri pada telur ayam kampung yang paling membedakan yaitu memiliki fisik yang kecil dibandingkan telur ayam ras dan memiliki kulit yang berwarna putih. Beberapa ciri pada telur ayam kampung yaitu telur berbentuk oval, tidak terlalu lonjong dan tidak terlalu bulat, memiliki kulit atau cangkang yang licin dan tidak kasar, memiliki berat sekitar 40-50 gram. Umur telur ayam kampung yang ideal yaitu 4 hari dan maksimal 7 hari. Kandungan gizi yang dimiliki telur ayam kampung tidak beda jauh dengan telur ayam ras. Telur ayam kampung sama memiliki vitamin A, D, E, dan K, tetapi pada telur ayam kampung memiliki vitamin E 2 kali lebih banyak dan lemak omega 3 memiliki 2,5 lebih banyak dibandingkan telur ayam ras. Pemilihan pun tidak beda jauh dengan telur ayam ras. Pilihlah telur ayam kampung yang tidak memiliki keratakan, kotoran di bagian cangkangnya, dan pilih telur ayam kampung yang berwarna putih. Sebenarnya telur ayam kampung tidak hanya berwarna putih, terdapat juga telur ayam kampung yang berwarna coklat muda ataupun coklat, tetapi warna putih mendominasi warna telur ayam kampung. Penyimpanan yang dapat dilakukan untuk telur ayam kampung agar tidak mengubah kandungan telur tersebut, janganlah kita menyimpannya di tempat yang lembab atau basah. Penyimpanan runcing telur menghadap bawah untuk mengurangi terjadinya meningkatnya kantung udara dan penguapan air pada telur. Dapat juga telur dilakukan perendaman pada air kapur atau pada air mendidih sebelum dilakukan penyimpanan terus di dalam lemari es. Kelembapan agar telur tetap aman berada di tingkat 85% sampai 90% kelembapan. Pengawetan telur yang dapat dilakukan seperti perendaman di air kapur bertujuan untuk mengurangi penguapan air pada telur dan perendaman pada air mendidih untuk membuat kulit telur mengalami penggumpalan dan akan menutupi pori-pori telur. Selain pada larutan air kapur dan air garam, dapat dilakukan juga pada larutan parafin dan minyak nabati. Next. Di sini terdapat zat gizi telur ayam kampung. Pada satu telur ayam kampung memiliki 158 kalori, memiliki air 74 gram, lemak 11,5 gram, karbohidrat 0,7 gram, kalsium 54 mg, fosfor 180 mg, besi 2,7 mg, vitamin A 270 mg. Next. Di sini terdapat hasil olahan telur. Bermacam-macam hasil olahan telur seperti telur rebus, grave egg, telur orak-arik, pindang telur, omelet, telur balado, dan puyeng hai. Telur bebek. Ciri umum, ukuran telur yang lebih besar dibandingkan telur ayam, yaitu sekitar 90 gram. Memiliki kerabang cukup keras dan struktur cukup kuat. Warna kerabang bervariasi, mulai dari biru kehijauan, pucat, sampai agak putih. Kandungan lemak lebih tinggi dibandingkan telur ayam dan memiliki rasa yang kuat.
Albumen lebih kental dan tekstur lebih kenyal bila direbus. Telur bebek tambak. Kandungan gizi pada telur bebek tambak yang termasuk tinggi dan cukup tinggi adalah kandungan energi, protein, fosfor, besi, tembaga, seng, retinol, beta-karoten, karoten total, tiamina. Berdasarkan data Kemenkes RI, setiap 100 gram telur bebek tambak segar mengandung 10,9 gram protein, 1,8 mg seng, 5,4 mg besi, 1,62 mg tiamina, dan 0,40 mg tembaga. Telur ini juga mempunyai banyak manfaat umum bagi tubuh. Telur bebek ala bio. Itik ala bio merupakan salah satu sumber daya alam genetik yang terkenal sampai tipe itik pelutur unggul yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Warna kerabang telur hijau kebiruan. Bobot telur sekitar 59-65 gram per butir. Kandungan nutrisi telur itik sangat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi itik tersebut. Satu butir telur itik mengandung beberapa komponen, antara lain 66% air dan 34% kandungan kering yang terbagi menjadi 12% protein, 10% lemak, 1% karbohidrat, dan 11% abu. Kuning telur mengandung sekitar 48% air dan 33% lemak. Kuning telur juga mengandung vitamin, mineral, dan kolesterol. Putih telur mengandung protein, terutama lisozim, yang memiliki manfaat sebagai antibakteri. Kadar protein telur setelah penyimpanan selama 28 hari adalah 9,85% sampai 10,4%. Sedangkan kadar protein telur segar adalah 12-8% sampai 12,4%. Dapat disimpulkan bahwa kualitas protein dan lemak telur itik ala bio tergolong baik. Telur burung maleo. Telur burung maleo memiliki ukuran lebih besar dari telur ayam. Telur mempunyai berat antara 190 sampai 280 gram. Telur memiliki panjang 92,1 sampai 112,6 mm dan lebar 56,6 sampai 57,6 mm. Telur maleo memiliki kerabang berwarna coklat dengan tekstur telur yang halus. Berdasarkan data Kemenkes RI TKPI 2017, pada 100 gram telur maleo mengandung 26,5 gram protein, 36,3 gram lemak, 154 mg kalsium, 4,3 mg besi, dan 1 mg vitamin B2. Telur penyu. Telur penyu yang pertama memiliki warna putih, yang kedua memiliki ukuran sebesar bola pingpong, yang ketiga tekstur kulit lunak dan kenyal, seperti tidak terisi dengan penuh, akan tetapi tidak mudah pecah. Telur ini jika direbus tidak dapat menggumpal disebabkan sebagian besar protein pada telur penyu adalah ovomukoid. Ovomukoid ini bersifat tidak menggumpal bila dipanaskan. Telur penyu ini belum menjadi kegemaran masyarakat sebagai bahan pangan dikarenakan berbau amis dan telah dianggap hewan langka. Next. Zat dalam telur penyu. Zat gizi dalam telur penyu adalah yang pertama mempunyai energi kalori 136 kalori dengan protein 8,6 gram, lemak 10,1 gram, karbohidrat 2,7 gram, kalsium 66 mg, fosfor 282 mg, besi 3,4 mg, dan vitamin B2 0,02 mg. Selain itu, telur penyu juga mengandung senyawa beracun yaitu PCB, poliklorinat biphenyl. Senyawa ini sulit larut dalam air tetapi dapat larut dalam lipid. Efek dari PCB ini dalam tubuh adalah mempengaruhi kerja enzim dan hormon. Next. Selanjutnya yaitu telur burung puyuh. Telur puyuh memiliki aneka pola bintik coklat di permukaan cangkang telurnya dengan dasar putih hingga coklat gelap. Ada juga yang berwarna coklat gelap berbintik-bintik atau belang-belang coklat. Warna cangkang telur puyuh dapat menentukan kualitas telur. Telur puyuh dengan cangkang telur yang berwarna putih lebih disukai konsumen karena bobot lebih berat. Kandungan gizi telur puyuh. Berikut adalah tabel komposisi kimia telur puyuh.
Telur puyuh digemari masyarakat karena rasanya yang enak dan mengandung gizi yang lengkap, yaitu protein, kalori, lemak, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B, dan vitamin B1 yang berguna bagi tubuh. Namun, ada kekhawatiran masyarakat untuk mengkonsumsi telur puyuh dikarenakan kadar kolesterol yang cukup tinggi. Telur puyuh mengandung kolesterol sebesar kurang lebih 16 hingga 17%. Telur puyuh menjadi salah satu pangan kaya akan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh. Penyimpanan dan pemilihan telur puyuh. Cara pemilihan telur adalah dengan memilih telur yang mempunyai warna yang bagus, yaitu putih keabuan dengan corak hitam coklat seperti membatik. Bentuk telur yang baik adalah oval, tidak terlalu lonjong atau terlalu bulat. Telur sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari sumber panas, tempat penyimpanan bahan bakar, atau bahan kimia berbahaya lainnya, dan percikan air. Telur yang disimpan pada suhu 23 hingga 33 derajat Celcius dapat bertahan hingga 14 hari. Tempat penyimpanan yang cocok dapat terbuat dari kayu, bambu, busa plastik, kertas, atau kardus. Tempat penyimpanan seharusnya dijauhkan dari tempat yang mempunyai kelembapan tinggi. Wadah yang dijadikan tempat penyimpanan telur sebaiknya diberi lubang angin untuk sirkulasi udara. Apabila penyimpanan lebih dari 5 hari, sesekali telur itu harus diputar-putar tempatnya, namun jangan dibalikkan sampai ujung yang meruncing menghadap ke atas. Berikut adalah hasil olahan telur puyuh, yaitu sambal kentang telur puyuh, gulai telur puyuh, sate telur puyuh, sup sayur telur puyuh, dan rendang telur puyuh. Selanjutnya yaitu telur angsa. Berat rata-rata telur angsa adalah 340 gram per butir. Telur angsa berwarna putih bersih dan mempunyai bentuk yang lonjong dan besar. Telur angsa mempunyai rasa yang lebih kaya dari telur ayam. Telur angsa mengandung 13,1 protein, 11,8% lemak, 1,7 gram karbohidrat, dan 0,8% abu. Kuning telur angsa memiliki kandungan gliserol, asam lemak, dan kolesterol tertinggi dibandingkan dengan kuning telur bebek atau kuning telur ayam. Berikut adalah hasil olahan telur angsa, yaitu okonomiyaki telur angsa, dadar telur angsa, warak-arik wortel telur angsa, dan gulai telur angsa. Selanjutnya yaitu penyimpangan pada telur. Penyimpangan pada telur dapat terjadi pada bagian kulit maupun isi telur. Penyimpangan pada kulit telur yaitu yang pertama, retak halus dan retak kasar. Biasanya disebabkan karena usia ayam petelur yang semakin tua dan kandungan nutrisi pakan yang kurang. Lalu yang kedua, kulit telur tipis atau tampak kulit telur. Dapat terjadi apabila kadar garam terlalu tinggi, penyakit infeksi, atau karena dihasilkan ayam betina yang baru mulai bertelur. Yang ketiga adalah kulit yang datar pada dua sisi. Hal ini disebabkan karena adanya kontak antar dua telur sehingga salah satu telur memiliki dua sisi yang datar. Yang keempat yaitu kulit telur salah bentuk, yaitu kelainan dapat terjadi karena suatu penyakit atau stres pada ayam petelur. Dan yang terakhir adalah bisul atau jerawat pada kulit telur. Biasanya terjadi karena masuknya materi asing pada proses klasifikasi kulit telur, atau dapat juga karena usia ayam dan asupan nutrisi yang diperoleh sebelum bertelur. Selanjutnya penyimpangan pada isi telur. Yang pertama yaitu telur tanpa kuning. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat materi asing yang menyusup ke dalam oviduk dan menyebabkan reaksi pembentukan albumin yang memiliki peran ganda sebagai kuning telur. Selanjutnya telur dengan dua kuning dapat terjadi apabila ada dua follikel yang berkembang yang akhirnya tumbuh dan terjadilah ovulasi secara bersamaan sehingga tercipta dua kuning telur. Lalu telur bernuansa darah disebabkan karena adanya pecah pembuluh darah pada saat pembentukan isi telur. Lalu telur dengan bercak daging biasanya disebabkan karena darah yang membeku pada telur dan mengalami degenerasi. Dan yang terakhir adalah putih telur encer. Biasanya terjadi karena masa penyimpanan telur yang sudah lama. Next. Selanjutnya perubahan fisikokimia telur. Perubahan fisikokimia telur yaitu perubahan zat telur, derajat keasaman, warna kulit telur, dan perubahan tingkat kekentalan.
Semakin lama masa penyimpanan, maka berat telur akan semakin berkurang. Begitu pula dengan pH. Telur yang semakin lama disimpan, maka pH-nya akan cenderung lebih asam. Warna kuning telur biasanya akan terus memudar apabila fase penyimpanannya semakin lama dan putih telur dapat semakin encer. Hal tersebut menandakan bahwa telur tersebut sudah disimpan dalam waktu yang lama. Demikian pemaparan materi mengenai telur dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan tutur kata kami yang kurang berkenan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi proses pembelajaran kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.